Halo Runhood Family, balik lagi di Runhood Running Gear Review bersama gue Benny Maulana. Sekarang gue udah sampai di bandara nih fams. Nih kalau lihat kelilingan gue rame banget. Kira-kira lo ada yang bisa tebak nggak? Gue mau pergi kemana? Sebelum itu gue mau ngingetin lo dulu buat subscribe dan follow semua akun sosial medianya Runhood dan mampir-mampir ke runhood.id. Pertama KMR dengan nama penerbangan JT 218. Yes, sekarang udah jam 9 pagi, kita udah sampai di pabriknya atau tempat pembuatan sepatu Ortus 8. Mungkin banyak yang nanya, kenapa sih kita jauh-jauh datang ke sini? Yes, ini spesial buat lo karena kita mau bedah lebih jauh sepatu Ortus 8 Hypersonic. Udah ya, ikutin gue yuk. Beberapa pelari kan, oh coba bikin sepatu ini karbon, karena untuk sepatu lokal pakai karbon itu belum ada. Mas Teguh ya? Oh ya, Halo Benny. oh Benny. Gue dari Runhood. Gue Ya. pengen tahu nih gimana sih produksi dari sepatu-sepatunya Ortus 8 dari bahan dasar sampai sepatunya itu jadi. Boleh nggak nih kita mampir-mampir ke pabrik dan labnya? Ayo langsung mas aja. Oke. Ada berapa tahapan sih mas kalau gue misalkan mau bikin sepatu nih? Secara umum nih biar gampang aja ya. Jadi dari tahap mendesain, desain itu ada desain dari uppernya, desain dari outsole-nya. Prosesnya ada satu cutting. Nah cutting ini masih di luar. Masuk sini udah berupa cuttingan. Baru di sini ada tahap sewing. Sewing ini jahit ya. Jadi menghubungkan dari material yang tadinya bentuk 2 dimensi dirubah ke 3 dimensi, tapi masih bentuk acakan ini seperti ini nih. Ini di sewing, namanya dijahit ya. Setelah itu baru ada proses assembling. Assembling itu proses perakitan antara upper dan outsole. Nah setelah itu baru keluar dari assembling bisa didistribusikan masuk ke kantor Ortus. Ya. Sebenarnya dari proses pembuatan sepatu itu tahap mana sih yang paling krusial lah? Jadi sebetulnya kunci sepatu itu, kita develop sepatu itu ada di assembling. Jadi kita tuh ngelayanin assembling istilahnya gitu. Development, desain semua itu yang penting assemblingnya goal. Nah itu disiapkan dari proses desain, dari desain dianalisa, dari gambar itu harusnya kemungkinan ada masalah nggak ini sampai tahap-tahap yang akan kita lalui seperti tadi itu, dari cutting, sewing, assembling. Ada tadi tahapan yang lepas dari ini, ada outsole. Jadi outsole ini terdiri dari beberapa komponen. Ini juga tingkat kesulitannya lumayan tinggi. Jadi ada komponen satu, ini kebetulan prototipenya ya. Jadi waktu kita develop sebelum jadi cetakannya kita bikin prototip dulu supaya tahu bahwa yang kita gambar itu sesuai nggak, karena nanti begitu dibikin cetakan itu harganya mahal. Kalau nggak dibikin prototip dulu, kalau salah udah. Step yang ini juga termasuk tingkat kesulitannya tinggi, karena dari sini antara gambar sama hasil jadinya belum tentu sesuai bayangan itu. Nah inilah jadinya prototip itu. Jadi tingkat kesulitannya satu, yang kedua tadi di assembling tadi. Di assembling itu krusial banget, karena apa? Salah nempel, posisi geser sepatu itu bisa twist, belok begini. Kadang ada bentuk seperti kapal begini. Nah itu proses nempelnya. Jadi benar-benar dari marking sampai orang nempel itu harus maksimal. Terus standar mesinnya press itu juga harus ini, tekanannya berapa, tekanan samping berapa, tekanan atas berapa, supaya bondingnya dipakai nggak lepas. Tes dari bonding penting loh, sepatu itu dipakai lepas kan malu ya. Iya benar. Nah tes bonding ada salah satunya, ini ada mesinnya di belakang nih, ada tes bonding. Tapi sebelum tes bonding kita ada tes flexing. Jadi kalau dipakai untuk berapa langkah, ini standarnya kita 80.000 langkah. Dianalisa hasilnya masalah nggak? Kalau masalah berarti belum boleh jalan produksi. 80.000 langkah berarti sekitar 64 kilo ya? Betul, 60 kilo. Kenapa sih tiba-tiba pakai karbon? Mendadak nggak sih? Ya, tahap untuk bikin sepatu ini sebenarnya panjang. Sepatu yang kita ingin pelajari itu, dia dipakai di mana sih? Dan kontur di Indonesia bagaimana? Kan ini tujuannya pasarnya Indonesia. Otomatis kita akan sesuaiin dengan kontur di Indonesia. Sama cetakan kakinya. Kakinya orang luar pasti berbeda sama kakinya orang Indonesia. Jadi karbonnya ada, bisa dilihat dari sini ya. Di karbonnya itu selebar ini. Cuman ini tahap prototipe, jadi masih ada perubahan. Ini saya tandain dengan ini dikurangi. Di area ini sudutnya biar agak tajam, dan di sini dibikin garis supaya proses penempelannya lebih gampang. Nah ini karbonnya dari setebal ini selebar ini. Nah, kebetulan waktu itu kita ngindros
Pak Hendry Pardede. Oke. Nah, masukannya Pardede. wah sangat mendukung. Jadi beliau ini masukannya bagus, cara ini bagus. Jadi kita berani. Kalau kita nggak ada Pak Hendry Pardede nggak mungkin berani develop ini. Karena apa? Masukannya pasti belum tentu ini. Karena kalau dia kan memang saya lihat tuh memang pakai sepatu yang pakai karbon merek lain ya sebelum gabung sama Ortus. Jadi kita bisa minta masukan dari beliau untuk kelebihan dan kekurangannya pakai karbon pada saat mendevelop. Halo, gue Kristian Dwi Putra, biasa dipanggil Oki. Gue di sini sebagai salah satu dari tim produknya Ortus di bagian desain. Nah, lo kan sebagai tulang punggung visualnya Ortus nih. Sering dapat inspirasi dari mana sih? Inspirasi sih banyak ya. Ya salah satunya mungkin dari internet, terus dari komunitas-komunitas lari, sampai ya kita kan ada Coach Hendry, kadang dia suka ngasih input untuk desain sepatu kayak gimana kita bisa terima untuk inputnya itu. Alur dari pembuatan sepatu, lo mulai ngegambar dulu di kertas kah? Atau lo langsung coret-coretan di laptop? Kadang kita juga drawing on paper ya, tapi kita langsung matengin deh di laptop, udah pakai aplikasi vektor, terus kita tektokan sama development, ya jadilah sebuah desain sepatu gitu. Biasanya kalau ngedesain sepatu itu lo butuh waktu berapa lama sih? Biasa sih gue sama tim ya kurang lebih untuk matengin banget maksimum 1 bulan. Kalau untuk si Hypersonic ini bisa dibilang spesial. Kita mulai drawing tuh kurang lebih 3 bulan lebih di outsole ya. Karena ini bener-bener teknologi. Ini outsole-nya aja ya? Outsole-nya aja. Outsole-nya aja. Karena ini teknologi baru dan kita sama tim bener-bener nggak mau salah dong untuk develop ini. Jadi dari mulai drawing sampai development tuh kita udah nentuin banget lah. Secara garis besar ya bisa dibilang ini masih cukup di 5 bulanan. Sekarang kita kan setelah jadi nih, tadi 5 bulan tuh ada spare itu, kita trial dulu. Dicoba sama si Coach Hendry dan beberapa pelari lain. Jadi kita terima input, kita revisi. Ya, khusus jadi untuk si Hypersonic ini. Luar biasa spesialnya nih. Iya, makanya. Katanya kombinasi dari Combilus Foam sama Stratus Foam ini bisa bikin lebih nyaman, lebih empuk lagi daripada EVA Foam. Kenapa tuh? Ya betul, gue setuju pendapat itu karena sepatu ini satu-satunya sepatu running kita yang pakai 2 komponnya. Jadi ada Stratus sama Cumulus Foam. Nah, jadi kombinasi biasanya Cumulus doang. Kenapa dipakai kombinasi itu? Karena ada karbon di tengah-tengahnya. Sepatu terlalu empuk tuh nggak enak buat race. Sepatu terlalu keras juga nggak enak buat jalan lama, buat lari lama. Nah, kita kombinasiin si Stratus sama Cumulus Foam untuk tujuannya dipakai nyaman oleh pelari. Tears of joy and pain, moments of inspiration and celebration of community people coming together from across the globe to take part in this historic race. Oke fam, sekarang gue udah ada di Jakarta dan gue mau ngobrol langsung sama pelari pertama Indonesia yang nyobain sepatu pertama dengan teknologi karbon di Indonesia. Siapa? Kita kejar ya. Oke fam, sekarang gue udah bareng sama Coach Hendry Pardede. Apa kabar nih Coach? Wey, baik. Pengalamannya pakai Ortus 8 Hypersonic ini di ajang internasional lah. Kalau saya mempergunakan Ortus 8 ini ya memang perlu adaptasi. Ya beberapa waktu. Kalau dibilang masalah kualitas oke. Karena dari segi bouncingnya juga oke. Namanya juga udah teknologi carbon plate, otomatis mereka dengan teknologi ini bisa mengurangi rasa lelah. Jadi teknologi carbon plate ini sebetulnya berfungsi setelah kita berlari 90 menit ke atas baru mulai. Tapi kalau 5 kiloan, 10 kiloan itu belum berasa. Jadi cocok banget nih buat long run nih? Cocok banget. Hypersonic untuk long run. Berapa kali tuh untuk revisi sepatunya sampai jadi makin enak? Jadi revisi dari Hypersonic ini 4 kali. Oh, 4 kali? 4 kali revisi. Jadi yang pertama kita merancang, kemudian mereka develop jadi satu produk. Nah setelah itu kita coba, saya coba. Dan cobanya ini ekstrim. Gimana tuh? Saya harus mencoba 1000 kilo. Karena dalam waktu? Dalam waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Ya, jadi memang waktu itu kita coba se-ekstrim mungkin gitu loh. Ya. Nah kurangnya apa? Nah saya langsung, ini kayaknya bouncingnya kurang gitu. Terus materialnya terlalu berat, uppernya. Jadi mereka tim development dari Ortus sendiri yang ininya knittingnya dikurangin, ininya dikurangin, terus bahan-bahannya dikurangin apa segala macam sampai 4 kali revisi. Dan akhirnya Hypersonic yang sekarang inilah. Jadi uppernya itu nanti kita akan inovasi lagi sampai benar-benar ringan tapi tidak mengurangi
keoptimalan dari Dan fungsi kenyamanan dan pastinya dong. kenyamanannya, bro, benar sekali.